Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Bud, masih seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Di video kali ini saya ingin mendiskusikan tentang bagaimana caranya sembuh dengan cepat. Ya nggak tahu ya, maksud saya eh, apakah saya di usia sakit 1 tahun persis itu sembuh, sembuh benar-benar sembuh, ya yang benar-benar sudah beraktivitas normal itu bisa dikatakan cepat atau tidak, itu tergantung. Mungkin ada yang lebih kadar sakitnya lebih lebih ringan dari saya, jadi bisa lebih cepat sembuhnya. Ada juga yang kadar sakitnya lebih tinggi dari saya, jadi sakitnya lebih lama, ada bertahun-tahun. Kenapa saya bisa nyatakan sembuh? Karena saya sudah beraktivitas sehari-hari, sudah normal, sudah bisa mengurusi segala macam kegiatan sehari-hari itu tanpa tanpa ada rasa sensasi yang dirasakan. Jadi memang tidak mudah, saya akui tidak mudah. Kalau lihat di video saya itu ada beberapa banyak tahapan-tahapannya, mulai dari belajar jalan, mulai dari eh, menjemur, tata cara menjemur, berpola makan, apa saja yang tidak boleh, apa saja yang boleh dimakan, dan apalagi ya, belajar untuk di keramaian, terus banyak hal, tahapan-tahapan yang telah saya videokan. Dan tidak sedikit juga ada video saya tentang menyatakan bahwa habis kumat gara-gara ini ya, gara-gara ini, itu ada banyak video saya tentang itu. Dan itu benar adanya. Tapi bedanya ketika di usia 1 tahun lebih, 1 tahun ke atas ini, ketika kita melakukan pantangan itu, kita akan bereaksi hanya sebentar dan tidak akan mengalami kecemasan yang berlebih. Kita hanya sedikit ada rasa cemas sedikit saja, terus perut tidak nyaman ketika salah makan, itu masih terjadi. Tapi tidak tidak menjadikan anxiety disordernya kambuh. Hanya cemas-cemas biasa saja, layaknya orang-orang normal, atau mungkin sedikit lebih tinggi daripada orang normal biasa gitu aja. Cuman hanya sekedar begitu saja. Terus tentang makanan dan minuman, apa saja yang saya makan dan saya minum. Dan ternyata waktu pertama-pertama itu memang, ketika saya bilang ada vitamin ini itu segala macam obat-obat, itu memang penting di awal. Tapi secara seiring berjalannya waktu, ketika semakin sembuh, hal tersebut sudah tidak bisa dijadikan acuan ya, karena sudah tidak mengkonsumsi itu. Yang pasti yang saya konsumsi sampai detik ini itu adalah kurma setiap pagi. Kenapa? Kurma itu sebelum makan itu kalau dikonsumsi itu tidak bisa melonjakkan tensi darah. Jadi kurma itu baik sekali untuk tubuh. Jadi sebelum sebelum kemasukan apa-apa, lambung itu saya terapi dengan kurma, dan itu sekitar 1 tahun lah, 10 sampai 1 tahun saya konsumsi kurma sampai detik ini. Saya selalu minum kurma, makan kurma, maaf. Saya selalu makan kurma 1 biji sampai 7 biji, tergantung kondisinya. Kalau di jus biasanya 7 biji, itu biasanya sampai sampai siang. Saya saya minum sampai siang, tapi pagi itu selalu ada kurma. Terus yang paling terus di pertengahan itu saya bilang jamu, itu iya, jamu efektif, sangat efektif. Jamu itu saya pikir sangat efektif sekali. Yang 7 macam rempah itu, cengkeh, kapulaga, serai, terus kencur, jahe, lengku, bukan lengkuas, apalagi ya, pokoknya 7 macam jamu itu memang saya selalu konsumsi setiap hari. Dan ketika sudah di bulan ke 9, ke 10, itu tidak begitu saya konsumsi, hanya seminggu 1 kali, karena perut malah protes. Ketika tubuh kita sembuh, kita dikasih jamu terus, itu protes. Yang paling aman jamunya menurut saya itu adalah ini. Ini adalah jahe sama madu sama kunir. Encer saja, dua ruas jari itu di blender sama kunyitnya 1 ruas, terus dikasih air hangat sama madu, udah itu diminum sampai siang. Ini biasanya 1 cangkir besar ini biasanya sampai siang. Nanti sore saya bikin lagi biasanya. Nah, ada perbedaan-perbedaan dalam uh, metode penyembuhan, tentang apa yang harus dilakukan. Kalau itu menurut kadar sakit dispepsianya orang beda-beda. Kalau saya menemukan settingan yang seperti itu, jadi saya jamunya cuma itu saja, jahe dengan apa ini, kencur ya, tidak usah dikupas, hanya
gosok-gosok sama pisau saja, terus di blender, setelah itu dikasih air hangat dan madu, dan itu diminum setiap hari. Saya seperti itu cara penyembuhannya, dan itu benar-benar mengurangi asam lambung, kadar asam lambung yang ada di dalam lambung kita. Kalau saya begitu, sangat-sangat berpengaruh. Sampai detik ini yang paling cocok di saya itu adalah jahe dengan kencur itu tadi. Sebenarnya bukan kencur ya, apa ya? Tadi itu yang warna agak merah itu. Iya kencur ya, kencur. Terus bukan kencur. Yang agak merah itu temulawak ya, temulawak. Maaf, temulawak. Jadi saya bikin itu setiap hari saya minum. Tapi saya ganti-ganti sih. Tapi yang jelas itu jahenya. Kadang nggak pakai campuran apa-apa, hanya jahe dengan madu. Itu yang paling sering. Kadang kencur dengan temulawak. Kadang jahe dengan temulawak, kadang jahe dengan kencur, kadang-kadang begitu. Hanya tidak banyak jamu rempah yang rimpang yang ada di situ. Saya sedikit-sedikit saja, saya campur seperlunya saja. Saya mix gantian, digilir. Jadi bukan yang banyak dicampur jadi satu kayak dulu, itu sudah tidak. Alhamdulillah sangat-sangat membaik, bisa beraktivitas dengan normal. Saya sudah bisa istiqomah untuk merawat mentok. Saya punya mentok 3, saya punya ayam 3, sudah saya rawat dengan baik dan benar. Semua pohon-pohon tumbuhan saya sudah bisa hidup normal semua, tidak ada yang mati. Burung saya ada 4 dan semuanya hidup semua, alhamdulillah. Artinya mental saya sudah stabil, terus fisik saya juga sudah stabil, dan saya sudah bisa melakukan aktivitas normal lagi. Jadi begitu ceritanya. Kalau mau sembuh ya itu tadi, ada tahapannya, bisa lama, bisa pendek, tergantung kuatnya keinginan kita untuk sembuh. Itu mempercepat penyembuhan kita. Terima kasih sudah menonton saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.